Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ngisi waktu luang, kekosongan banyak ya, luang kosong. Cuman sekedar pengen sharing cerita-cerita tentang kehidupan yang dijalani. Kadang tuh bingung kan, bingung dengan diri sendiri. Dari kecil memang banyak konflik dalam hidup. Dari cobaan keluarga broken home, ya kan, orang tua ribut kan. Saat itu yang mama sibuk ngata-ngatain ayah, yang ayah sibuk ngata-ngatain mama. Ya akhirnya kan ya kesel sama hubungan. Sampai itu kuliah di Universitas Muhammadiyah. Saat itu berat lah, anak yang nggak tahu apa-apa tentang masalah orang tua, cuman terus dilibatkan sampai beban pikiran. Nah itu kesel cari pelampiasan. Memang saya tuh suka main motor itu memang dari kecil. SD aja udah sekolah bawa motor. Jadi kalau lagi pusing, lagi kesel memang kebutan. Kebutan tuh memang cara mengalihkan pikiran. Alhamdulillah tuh yang dirasain tuh. Gimana sih kalau ngerasain naik pesawat tapi dari luar kayak gitu. Aku tuh paling seneng kalau udah sampai kecepatan di atas 160 lah ya. Itu kalau jalan udah gak kelihatan lagi itu. Kalau jalan raya kan beda, kalau kayak yang di sirkuit. Kalau sirkuit kan bener-bener kosong kan. Tapi kalau di jalan raya itu kan banyak orang kan. Jadi adrenalin tuh naik ya. Saat itu pakai motor Ninja 4 cuman udah di upgrade mesinnya. Jadi itu mungkin di kecepatan 160. Tapi kalau detailnya itu lupa mungkin saat itu kosong pikirannya. Ya tabrakan terus hancur ya. Motor Ninja 4 itu jadi angka 8 ya. Ban depan itu kesusul sama ban belakang. Cuma saat itu yang lebih nyarisnya itu si korban sih, karena masalah orang lain yang terkena dampak orang lain kan sampai merenggang nyawa. Ya saat itu ngerasa bersalah sih, udah ngilangin nyawa orang. Tapi nggak begitu yang terlalu depresi karena menyesal, enggak. Belajar semangat, jalani hari-hari. Karena konflik orang tua tadi kan jadi nggak ada deket, soalnya kesel satu sama lain kan. Orang tua kan suka nyelekin. Jadi saat itu aku musuhin keduanya ya, gara-gara kecelakaan di waktu itu akhirnya harus putus kuliah. Padahal bukannya karena bodoh ataupun males
Ya, skip akhirnya jadilah request seperti sekarang kan. Mungkin kalau orang tua kan tahunya kan cuma nyalahin anak, tahunya malah aku sempat dibilang oleh mamaku, mama ini korban anak ya. Hah, kok nggak jelas kan statementnya kan, orang tua korban anak. Iya kan? Ya, kalau dibilang kayak gitu ya apa bedanya kayak kita bahas duluan ayam ataupun duluan telur kan. Ya konyol gitu kan. Sebenarnya udah lama sih berusaha ikhlas dengan yang udah. Tapi ketika kita udah berdamai dengan masa lalu ya kan, ternyata orang lain belum ya. Makanya kadang aku ngerasa udah ngelakuin hal-hal yang terbaik kan untuk keluarga, tapi percuma ya karena kesalahan masa lalu ya, karena itu karena belum adanya keikhlasan ya kan, mungkin belum ada kata-kata maaf ya. Kalau sekedar kata-kata maaf itu maaf mudah, tapi kan yang untuk ikhlas itu banyak sulit karena dikutip dari pembicaraan Azazil ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Azazil bilang tolak ukur keimanan seseorang itu dari keikhlasan. Ya memang sulit untuk ikhlas, sabar, syukur itu paling mudah itu. Kalau syukur, yang sulit itu kan sabar dan ikhlas. Ya dari sekian banyak masalah hidup yang pernah dilalui kan, ya berat sebenarnya, tapi selalu berusaha mengikhlaskan. Tapi kenapa sih nggak pernah ketemu finishing ataupun ending yang happy kayak gitu kan? Ternyata apa, di dalam suatu ruang lingkup ya kan, di lingkungan itu contoh kecilnya itu kayak kita berteman dengan teman satu bangku kan di sekolah kan. Nggak mungkin di meja itu bisa damai kalau seandainya berdua itu nggak kerjasama ya kan. Ya, seperti itu juga hal layaknya kayak keluarga itu kalau mau happy ya kan, mau tenang, itu nggak bisa cuma satu orang gitu. Di dalam keluarga itu memang harus kompak semuanya ya. Tapi ya gimana ya, semua itu sulit terwujud itu karena di keluarga saya itu ada budaya saling blokir kan, putusin komunikasi kan. Makanya banyak yang miss ya kan. Nggak tahu siapa sih tujuan yang satu ini, yang ini apa sih ya. Pokoknya satu sama lain saling negatif thinking ya. Memang di keluarga gue memang udah nggak masuk akal ya, kayak sulit dibenerin kan, apalagi setelah ayah udah nggak ada. Berat untuk ikhlasin ayah, berat ya.
Saat saat ini, saat yang lain nunjukin apa kesedihannya, apa kegalauannya, dan itu aku cuma apa nunjukin kalau aku gak apa-apa gitu kan, nunjukin kalau aku udah ikhlas. Ya saling lain apa nunjukin kalau depresi kalau ini kan. Kalau aku saya nggak nunjukin, ya cuman mengalihkan kan. Sebenarnya sih banyak ya kayak gimana aja sebagai anak kan. Pasti pengen apa nyenengin orang tua kan ya, pasti semua keinginan ya kan? Pasti mau kita wujudin kan, tapi masalahnya tuh kenyataan tuh nggak seindah yang dia rencanakan. Setiap kata-kata yang keluar dari lisan ya, tindakan yang keluar menjadi tindakan. Kadang pesan itu tak tersampaikan kan, padahal pengen kasih tahu, capek ya. Tapi yang sampai ke si subjek bukan capek, tapi dipikirnya lapar, ngantuk ya. Sebenarnya udah capek. Saat itu sebenarnya kalau aku pribadi sih ngerasa sanggup untuk apa menuhin harapan ayah, tapi gak bisa wujudin sendiri kan, gak bisa ya. Namanya kita manusia ini kan makhluk sosial. Yang paling aku sulit di keluarga aku aja sulit untuk apa buat di keluarga itu saling percaya ya kan, percaya apapun yang dilakuin itu kan sebenarnya tujuannya kan untuk kebaikan keluarga ya kan. Tapi saat orang lain lihat tingkah kita, perilaku kita, mungkin dia pikirnya pengen merusak keluarga. Padahal enggak, setiap orang itu kan beda-beda cara ya kan. Kayak di musik aja, setiap genre itu mempunyai apa lagu galaunya masing-masing ya kan. Dan pesannya mungkin sama isinya, cuma cara prosesnya, iramanya itu kan berbeda ya kan. Tapi kan tujuannya sama ya, maksudnya tuh biarin lah seseorang itu mengekspresikan dirinya dengan gaya mereka. Yang penting kan
tujuannya sama nggak ya, kan? Ya kalau apa genre apa caranya sama juga, kalau tujuannya beda kan cuma ya. Tapi bener sih, penyakit nomor satu di keluargaku itu sebenarnya tuh miskomunikasi. Satu sama lain itu sebenarnya sama-sama saling peduli, saling perhatian, saling mikir lah ya. Cuman karena miskomunikasi, suka jarang apa dengerin penjelasan dari orang lain gitu. Bukan dengan subjek itu sendiri, jadinya dia kayak apa, kayak tunnel vision tuh apa, kacamata kuda gitu kan ya. Cuman apa, melihat sesuatu itu adalah dari satu sudut pandang gitu kan ya, makanya itu tumis komunikasi itu jangan sampai terjadi lah ya di keluarga. Kalau bisa komunikasi itu dibangun tuh dengan baik ya, karena kan di Al-Quran juga kan nggak boleh mutusin tali silaturahim, itu kan nggak boleh itu kan. Nah, karena sesuatu yang terputus itu kan dia kan nggak nyambung di luar jangkauan, jadi mungkin kita nerima pesannya kan berbeda ya. Apalagi dalam keluarga kan jelas semuanya kan pengen merasa benar daripada yang lain kan. Ada yang sibuk nyalain orang lain supaya dia dianggap benar ya. Terus kayak gitu. Nah, sebenarnya saat ini kesel sih dengan diri sendiri dari keluarga, tapi lebih keselnya lagi tuh ke keluarga lah ya, bukan dengan diri sendiri. Karena aku merasa aku tuh orang yang mampu, orang yang punya intelektual kan, cukup lah. Nah, jadi untuk gantiin Naya itu aku merasa sangat mampu kan. Karena aku juga merasa aku seseorang yang bijak dalam menilai masalah apapun gitu. Tapi dari kenyataannya tuh keluarga tuh nggak ada yang percaya sama gue kan. Mungkin karena semua yang telah aku laluin dulu kan, aku suka cuman untuk belajar lebih suka lagi, belajar dari pengalaman banyak. Jadi kami itu karena nggak punya pemimpin lagi kan di dalam keluarga itu, jadi kayak semuanya itu pengen jadi pemimpin kan. Padahal anak laki-laki tua itu aku kan ya, saya buan. Tapi ini adik-adik nih udah kurang ajar semua, pengen ngelangkain aku semua. Pada kecil ya, nggak tengil ya kan. Kadang-kadang pengen aku pipas ya kan, tak gencet anak-anak kecil kan. Tapi mau gimana, namanya juga adik kan. Balik lagi sih ke orang tua wanita sama ibu kan. Kalau seandainya dia memposisikan kita sebagai pemimpin dalam keluarga itu, ya mungkin ada kepalanya, nggak kayak sekarang jadi kepala semua, nggak ada yang mau jadi buntut kan. Jadi ya karena tujuannya berbeda-beda, akhirnya nggak ada yang tercapai tujuannya kan, karena saling sikut ya. Padahal seharusnya itu hidup itu kan harus terstruktur, tersistematis, berurutan kan. Ya, lahir aja duluan aku kan, ya seharusnya tujuan aku dulu kan yang difokusin kan. Cuman kan sulit ya kalau kita punya orang tua yang SDM-nya rendah ya kan. Rendah kalau menurut gue, dalam menilai sesuatu itu nggak bisa ambil keputusan yang cepat dan bijak ya. Yang ada tuh cepat nggak keluar nembak nggak keluar apa tujuannya
Apalagi saat aku udah berkeluarga, ya banyak lah kesalahan-kesalahan yang aku di keluarga, tapi kan itu karena efek negatif dari kekesalan di hati kecil itu tentang keluarga aku yang dari orang tua kan. Jadi berdampak juga ke keluarga yang kecil. Cuman saat itu istri kayak nggak mau ngerti kan. Dipikirnya mungkin kita nggak sayang kan. Padahal sebenarnya kita tuh belum selesai dengan luka di masa lalu ya. Karena kalau kita punya luka di masa lalu itu kan, kalau pengen selesai luka itu kan antara kita dengan pihak yang campur dengan kita kan harus saling memaafkan, saling mengikhlaskan kayak gitu. Nggak boleh lagi mungkin masa lalu, buka lembaran baru. Tapi kalau kita lakuin semua dari awal dari kita, tapi yang bergesekan kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang kita lakuin, ya bakal miss terus kayak gitu. Tapi jujur saat ini yang paling ngerasain titik nadir itu titik terendah dalam hidup ya. Kalau sekarang ini nggak ngerasain lagi pedulinya orang tua ya, kasih sayang kan. Dari kecil tuh suka dengerin bahwa kasih ibu itu sepanjang masa ya. Tapi kok aku enggak gitu. Padahal aku nggak pernah kayak dia pikirkan kan, pengen ngebunuh, pengen ngancam, pengen apa ya, nggak ada pikirnya gitu. Cuman kalau dibuatnya kesel terus menerus ya pasti marah juga kan kayak gitu. Ya saat ini berusaha belajar menikmati apa yang ada, tetap belajar ikhlas. Kadang aku iri ya sama teman-temanku udah pada beli pesawat, kok aku gini aja ya. Seharusnya minimal helikopter lah kayak gitu. Biar nggak kalah jauh dari teman-teman. Tapi mau dikata apa sih, memang hidupku teralihkan semuanya kan oleh masalah ya kan. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan aku yang terpengaruh dengan masalah-masalah tersebut, tapi orang yang ada di circleku ya, yang ada di bataraku kan. Mungkin dia ya kebocoran kayak gitu kan, kayak tahu di laut kan. Ibarat kata tuh masalah tuh air dan perahu itu diri kita kan. Kayak kalau seandainya airnya tetap di luar atau masalah itu tetap di luar, kita nggak bakal tenggelam ya. Tapi kalau udah masalah itu udah masuk ya udah tenggelam gitu. Memang sulit ya menjadi orang apa menjadi manusia, karena manusia makhluk sosial, ya bisa sendiri, harus sama-sama. Untuk kalian juga yang nonton, jangan tindakan itu harus kita jaga ya. Apalagi dosa itu bisa berdampak dengan kita untuk di masa depan kan. Sulit untuk memulai dari nol. Ya agak kemana-mana ya ceritanya. Memang setiap hari tuh kepala gua tuh penuh dengan masalah adik, kakak,
ibu, istri, anak. Makanya nggak pernah bisa fokus gitu. Sebenarnya yang bisa nolongin diri aku tuh bukan diriku sendiri, tapi mereka. Ya, setelah aku pikir-pikir, nggak mungkin lagi bertahan di sini, nggak mungkin lagi. Aku juga kan udah berkali-kali kan dilepaskan oleh mereka. Ya mungkin udah saatnya bagiku untuk lepaskan kan, harus dilepaskan mereka. Cuman pengen kasih satu kata untuk mereka semua tuh, sesungguhnya itu yang paling benar kan, is true, is the real ya. Yang ada di benakku tuh, aku sayang sama kalian semua gitu. Aku nggak seburuk yang kalian pikirkan. Mungkin untuk rasa peduli itu mungkin akulah yang pemenangnya dari kalian semua tuh. Tapi ya, yang namanya sudah hancur ya kan, nggak mungkin bisa bener lagi kan, kecuali kalau sekedar rusak. Kalau rusak kan bisa kita benerin, tapi kalau udah hancur udah. Ya, di sini ya, saat ini kenapa aku bilang titik nadir, titik terberat dalam hidup ya. Kalau kemarin apa hilang kehilangan ayah tuh cuma ayah kan, jadi cuma berusaha mengikhlaskan satu orang, itu ayah kan. Kalau saat ini aku harus mengikhlaskan mama, kakak-kakak, adik-adik ya, istri, anak ya, anak ya, mertua, keluarga, semua itu semuanya harus ikhlaskan. Ya, kesimpulan aku udah putusin, aku harus hijrah, aku harus tinggalin semua. Ya, semoga aja nanti perjalanan bisa mulus ya, dan aku bisa sukses ya, bisa anak sukses. Tenang aja, pasti kebantu kok kalau yang butuh bantuan ya kan. Soalnya aku lagi sulit aja bisa bantuin yang butuh bantuan, apalagi kalau aku udah sukses ya. Pokoknya mungkin ke depan mungkin aku jadi Pablo Escobar ya. Tapi semua itu bukan yang aku inginkan. Itu cuman mau nunjukin ke mereka, kalian ya, semua, kalau aku tuh enggak seburuk yang kalian pikirkan. Aku bisa kok jadi lebih hebat daripada yang kalian pikirkan dan kalian bayangin. Oke, terima kasih untuk semuanya, semua yang telah aku dapatin, yang sudah aku rasain. Udah cukup. Kali ini aku sadar memang udah tidak bisa lagi untuk dilanjutin. Mungkin kemarin terakhir kita bertemu, mungkin setelah ini akan lama panjang waktu untuk kita bertemu lagi ya. Cuma mau kasih pesan, apapun yang aku tinggalin itu semuanya itu untuk anakku ya.
sudah berusaha semampu papi untuk memperbaiki keadaan, tapi kayak kesalahan papi udah sangat berat ya bagi mami ya. Papi juga udah lelah untuk berjuang, udah segala cara dari yang terlembut sampai yang keras, yang keras belum karena papi nggak setegah itu sama mami kan. Bisa aja papi bantai satu keluarga itu kan bisa sebenarnya, cuman nggak tega sama mami. Untuk anak-anak papi, maafin papi ya. Mungkin kita butuh saat kalian sudah dewasa ya, atau mungkin nggak bakal ketemu lagi tanah ya. Papi cuman pengen ngilang biar nggak jadi beban untuk semua orang. Anakku, you're the best in my life. Nanti suatu saat papi bakal nemuin kalian ya, tapi please gak usah cari papi, biar papi nanti yang nemuin kalian ya. Yakinlah papi bakal selalu mengawasin kalian. Papi pastikan kalian dalam keadaan aman ya. Jangan rindu sama papi ya. Pokoknya papi ada di sekitar kayak sama Queen, walaupun nggak kelihatan. Jadilah anak yang baik ya, nak. Belajar agama. Papi nggak masalah kayak sama Queen, nggak juara di kelas, nggak terlalu pintar di akademik, cuman papi marah kalau seandainya kayak sama Queen nggak paham agama ya. Jadi papi pengen kayak sama Queen paham agama, atau mana yang baik mana yang buruk enak. Papi orang yang dosanya banyak nak. Papi ini seorang pendosa nak. Tolong nak ya, tolong selamatin papi biar nggak masuk neraka. Jadilah anak yang soleh nak ya, soleh dan soleha, biar bisa ngelabatin papi nanti saat